Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini, NIM 18043081. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video webinar presentasi untuk menjawab pertanyaan pada pertemuan ke-7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan pertama yaitu pada buku Kelly, diskusikan berbagai cara membayar online di B2C. Metode mana yang Anda pilih dan mengapa? Business to Customer atau B2C dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik yang dimana ada sebuah perusahaan atau business yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli atau customer melalui internet. Bisnis ini dapat menjadi perpanjangan dari bisnis fisik yang merambah ke e-business atau bisnis yang didirikan khusus untuk online. Ada beberapa metode pembayaran yang bisa dilakukan pelanggan, antara lain yaitu yang pertama, electronic fund transfer. Yang kedua, electronic check, purchasing a card. Yang keempat, electronic bill processment and payment. Yang kelima, micro payment. Yang keenam, e-cash atau smart cash. Yang ketujuh, e-cash atau person to person. Metode yang saya pilih, menurut saya metode pembayaran yang paling baik adalah e-card atau smart cash, karena meskipun harus selalu dipantau dengan cermat oleh pengguna, metode ini masih merupakan cara termudah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan bisnis elektronik dan risikonya pun jauh lebih rendah. Selanjutnya yaitu masih pada buku Kelly, yaitu yang kedua, diskusikan batasan utama e-commerce. Manakah batasan berikut yang kemungkinan besar akan hilang? Mengapa? E-commerce memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan perkembangannya di dunia bisnis. Dalam aspek teknologi, salah satu keterbatasan adalah tidak adanya standarisasi keamanan yang diterima secara universal. Selain itu, banyak negara kurang berkembang memiliki bandwidth yang tidak mencukupi, yang menyebabkan akses ke web menjadi mahal. Dalam aspek non-teknologi, batasan termasuk bisnis yang memandang e-commerce tidak aman, yaitu legal issue yang belum pasti atau ketidakjelasan hukum, serta kurangnya penjual dan pembeli. Namun, keterbatasan teknologi akan menjadi yang pertama hilang karena masalah dapat diselesaikan seiring berjalannya waktu dengan keunggulan teknologi. Yang ketiga yaitu diskusikan alasan untuk memiliki beberapa model bisnis e-commerce. Menurut saya, memiliki beberapa model bisnis e-commerce memungkinkan konsumen dan penjual untuk membuat proses pertukaran menjadi sederhana, sehingga menciptakan kesuksesan bagi perusahaan dan menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya pada buku Balzan, apa perbedaan teknologi berkelanjutan dan disruptif? Teknologi disruptif adalah cara baru untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Teknologi disruptif cenderung membuka pasar baru dan menghancurkan pasar lama. Sedangkan teknologi yang berkelanjutan atau sustaining teknologi menghasilkan produk yang lebih baik ingin dibeli pelanggan.
Mempertahankan teknologi dan inovasi adalah teknologi tentang pengembangan dan peningkatan bekerja dalam pasar yang mapan dan dengan produk dan ide yang sudah ada sebelumnya, tetapi meningkatkan kinerja dan membuat segalanya lebih baik. Pertanyaan selanjutnya masih pada buku Balzan. Apa perbedaan e-business dan e-commerce? Yang pertama yaitu e-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli dan atau pemindah tangan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Yang kedua yaitu e-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business. Ibaratnya apabila kita ibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business merupakan seluruh tubuh manusia. Sedangkan e-commerce hanyalah bagian tangan kiri atau tangan kanan manusia saja. Yang ketiga yaitu e-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi saja. Sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya masih pada buku Balzan, yaitu apa manfaat dan tantangan dari e-business? Ada beberapa manfaat dari sudut pandang e-business ini, yaitu dari manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, mengurangi biaya operasi. Yang kedua, inovasi baru, modal baru. Yang ketiga, kecepatan time to market. Manfaat bagi konsumen, pengiriman atau penyampaian segera atau cepat, memberikan informasi yang detail, tidak dikenai pajak penjualan. Manfaat bagi masyarakat, memudahkan mendapatkan layanan umum, meningkatkan kualitas hidup, dapat menolong masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu tantangan dari e-business ini sendiri, yaitu dari model bisnis. Perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dijual, apakah makanan, fashion, atau style kecantikan. Yang kedua yaitu penipuan. Banyak sekali penipuan yang sering terjadi mengatasnamakan perusahaan tersebut yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan konsumen. Keterbatasan SMD yang mengakibatkan keterlambatan pemasok. Yang keempat yaitu kepercayaan dan risiko konsumen. Selanjutnya, pertanyaan kasus kelas. Yang pertama, analisis Uber menggunakan kekuatan kompetitif dan model rantai nilai. Keunggulan kompetitifnya adalah yaitu keunggulan kompetitif Uber adalah memiliki kepemimpinan berbiaya lebih rendah, yang berarti Uber memiliki biaya yang lebih rendah daripada taksi. Memiliki diferensiasi produk karena Uber menyediakan platform berbasis smartphone, tidak seperti taksi, sehingga memungkinkan masyarakat yang menginginkan layanan untuk menemukan penyediaan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini sangat mengubah kenyamanan dan pengalaman pelanggan karena merupakan alternatif yang cepat, andal, dan nyaman untuk layanan taksi, dan juga
memperkuat keintiman pelanggan karena Uber menggunakan platform berbasis smartphone yang mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan. Uber mengandalkan ulasan pengguna tentang pengemudi yang bermasalah dan ulasan pengemudi dari pelanggan untuk mengidentifikasi pengguna yang bermasalah. Selanjutnya yaitu apa hubungan antara teknologi informasi dan model bisnis Uber. Model bisnis Uber berfokus pada pengumpulan dan interpretasi informasi ketika IT berfokus pada peningkatan arus informasi dan menyatukan area fungsional yang berbeda guna meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efisiensi. Strategi bisnis Uber selaras dengan tindakan yang sama. Perusahaan dapat mengumpulkan data melalui aplikasi, menafsirkan informasi, dan menyediakan layanan yang lebih efisien daripada layanan standar Uber menggunakan teknologi informasi untuk selangkah lebih maju untuk menyediakan apa yang diinginkan dan disukai pelanggan dengan menganalisis data untuk meningkatkan layanan. Kemungkinan besar Uber tidak akan ada tanpa teknologi informasi sepenuhnya, karena tanpa menggunakan sistem IT, Uber tidak akan memiliki aplikasi yang berkembang dengan baik dengan jutaan pengguna. Pertanyaan selanjutnya, seberapa cermatkah Uber? Menurut saya, Uber harus diperhitungkan sebagai salah satu perusahaan sedikit mengganggu sejauh yang mengupas sepenuhnya industri kendaraan dan membawa persaingan yang baru terhadap industri transportasi. Uber mengganggu pasar dengan menyediakan platform yang berbasis digital dengan harga yang lebih rendah dan kecepatan berkendara yang lebih cepat, serta secara otomatis mendominasi industri kabin. Keuntungan lainnya menggunakan Uber adalah kenyamanan, karena memiliki pilihan memesan lebih awal atau memilih kesempatan lebih murah dan menunggu lebih lama. Namun, ada anggapan bahwa Uber mungkin akan kehilangan pelanggan membeli dengan menggunakan metode disruptif yang membuat banyak pelanggan khawatir tentang keamanan informasi pribadi mereka. Selanjutnya, apakah Uber merupakan bisnis yang layak? Menurut saya, Uber adalah bisnis yang layak untuk saat ini. Namun, ada tanda tanya besar untuk kesejahteraan Uber di masa depan. Uber perlu memperhatikan aspek keamanan data dan privasi pengguna sehingga reputasi Uber tetap terjaga. Karena di masa lalu Uber tidak melindungi informasi pribadi pengguna yang membuat mereka kehilangan reputasi baik. Jika Uber bisa menerapkan bisnis yang ramah lingkungan, maka semakin banyak orang yang memilih alternatif menggunakan mobil sebagai transportasi.